deret juga. Oke, jadi gini Mas Menang, sedikit berbagi aja barangkali. Saya dulu itu kontraktor Mas, maksudnya suka kontrak rumah gitu ya. Karena dulu waktu saya kuliah itu kan aktivis, karena saya ketua umum, jadi ya punya tanggung jawab untuk nyari kontrakan sebagai tempat untuk kemudian menanamkan internalisasi nilai-nilai ke teman-teman mahasiswa. Lulus kuliah, cari kontrakan lagi untuk membuat basecamp kegiatan sosial. Nah disitulah kemudian saya pernah baca buku begitu, terus saya praktikan ada sama-sama Aquanya Mas Bonar. Sama-sama Aquanya, jadi mereknya sama-sama Aqua gitu. Yang satu tak sugesti dengan kata-kata yang positif, air jernih, air menyehatkan, air menyegarkan. Yang satunya air jorok, air racun, berdebah, diancuk gitu kan, sama emosi. Satunya air jernih, air bersih itu sampai 4,5 bulan, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Yang air saya puji-puji dulu, kelihatan jernih dan bersih dan kelihatan menyegarkan. Tapi yang satunya itu kayak muncul semacam kayak bintik-bintik hitam gitu. Itulah kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata air itu merespon kata-kata manusia. Bahkan di Pulau Solomon pun kalau orang mau mengembangkan pohon itu cukup berputar, kasih sugesti kata-kata yang negatif, daun-daunnya konon rontok dengan sendirinya hingga tumbanglah pohon itu. Nah dari situlah kemudian saya terus mindset saya berubah bahwa lisan kita itu, kalau katanya Rasulullah, lisan huwa doa, lisanmu adalah doa. Atau kalau di salah satu isi saya judulnya The Power of Cocok gitu. Saya percaya betul dengan kekuatan kata-kata. Nah akhirnya saya selalu mensugesti diri saya dengan kata-kata yang positif. Waktu itu pengen sekali beli ini Mas, beli motor yang motor besar gitu Mas. Iya, saya main ke taman, ada orang pacaran, cewek cowok pacaran kan motornya ditinggal. Itu saya di sebelahnya motor gitu. Kemudian saya foto Mas. Saya foto, setelah itu saya tempelkan di dinding kamar saya. Pagi saya lihat, siang saya lihat, kalau tidur saya lihat. Akhirnya mau jadi orang males-malesan tuh nggak bisa, karena saya punya cita-cita beli motor ini gitu. Kan sama seperti John F. Kennedy ketika mau jadi presiden di Amerika, gedung putihnya difoto, tempelkan di dindingnya, dan itu membuat dia semangat bekerja dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah begitu pula ingin beli mobil juga gitu, mobil yang saya inginkan saya foto taruh di kamar. Jadi semuanya terbukti jadi kenyataan. Tapi ya tidak cukup dengan itu saja, saya kira bangkitan finansial secara spiritual itu mungkin kalau pengalaman saya di samping nyetel pikiran yang kapan hari pernah saya sampaikan itu, bahwa uang itu sebenarnya ada seperti udara, dia ada di mana-mana. Saya praktikan betul itu. Terus saya selalu membuat suasana di mana ibu saya harus menangis, tapi harus menangis bahagia. Misal adik saya butuh laptop, saya belikan seharga 18 juta, itu kan ibu nangis Mas. Nangisnya kan mesti berdoa Mas. Ya Allah anakku, mugo-mugo. Jangan-jangan itu satu. Yang kedua, saya selalu mencoba mencari orang yang paling miskin dan menderita hidupnya di kampung saya. Dan itu saya kebetulan di rumah ada anak-anak yang ikut saya ngurusi YouTube dan lain sebagainya. Tak suruh datangi tiap malam. Masihlah berapa. Karena orangnya selalu menangis dan berdoa. Katanya anak-anak tadi didoakan gini Mas, sampai nangis begini dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya terima dengan hidup seperti itu. Saya di 4 instansi tanpa ijazah Mas. Jadi saya masuk di 4 instansi pekerjaan tanpa ijazah. Ijazah saya satu, tak tinggal di kampus karena bikin demo terus. Iya, cuman karena udah punya PDF-nya gitu bisa dilanjutkan pasca sarjana gitu barangkali ya. Jadi intinya nyetel pikiran, membahagiakan ibu, berkontribusi terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan karena saya dulu mungkin
di pondok tiap jam 3 disuruh tahajud mas, saya berdoanya hanya satu, Tuhan berikan aku masa depan yang terbaik. Begitu mas benar kalau saya monggo mas dilanjut. Nanti narasumbernya ganti ya. Salut ini. Iya, barangkali kameranya diputer, saya yang ada di balik kamera ini. Tapi salut saya sama Mas Hendra. Contoh seperti inilah ya mas, yang saya maksud selama ini dengan berspiritual itu mas. Satu hal yang saya garis bawahi, bahwa kehidupan Mas Hendra ada di tangan Mas Hendra. Yang menentukan kehidupan itu kita sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit kersane Gusti. Loh Gusti lu ada di diri kita, menyublim dengan kita. Kok ono apa-apa titik, wah wis kersane Gusti. Loh Gusti sing ndi coba? Ayo sama-sama diperdalam sudah. Kita eksplorasi diri kita. Kalau memang Gusti itu di dalam diri, melbusi. Kita menyadari hidup kita ini mau kita apakan, nyampe mas. Ketika kita semakin kuat mengenergi pada satu titik tujuan hidup kita, artinya kehidupan kita terprogram sudah. Gak saya naik dewi gitu loh mas. Punya sebuah tujuan, secara finansial kita mampu membahagiakan orang. Hal pertama adalah kan kesadaran urip kita mau diapakan, dan itu pilihan mas. Ini loh, kehendak bebas kita itu ada di pilihan kita. Esmilio dadi wong api, kemudian kita menguatkan diri di situ. Yo api. Kemudian ketika kita tidak memilih karena tidak sadar, itu sebenarnya kita sudah memilih untuk tidak memilih. Ya, mengerti ya maksudnya? Ya. Ketika kita memilih kemudian menjadi negatif misalnya, kita kuati di situ. Ya dadi kok. Manusia itu seperti itu kok. Nah, keberhasilan Mas Hendra ini, barangkali Mas Hendra, ayo kepethuk bareng. Teknisnya kita beberkan bareng. Karena kalau lewat forum ini saya kira juga hanya nilai-nilai umumnya saja ya. Kita ayo dipraktekno bareng. Di suatu kebangkitan, bukan kebangkitan diri pribadi kita mas, tapi kebangkitan Nusantara kita. Ketika kesadaran itu kita sengaja untuk kebangkitan yang bagaimana? Oh titiknya seperti ini loh ya. Ayo dikuatin anggur. Ya dengan saya, Mas Harir, siapapun. Jadi sudahlah, nggak usah berwacana sekarang itu. Ayo memberi energi pada sebuah keadaan, yaitu kan usaha kita. Iya. Masalah berhasil atau tidak, ketika kita sudah dalam ruang lingkup perjuangan, itu loh keberhasilan sudah. Kepuasan apa yang kita cari kalau bukan kepuasan di dalam perjuangan itu. Perjuangan termasuk bertuhan ya. Kan kalau titik akhirnya kan tidak ada. Tapi di proses menuhan itu, disitulah letak spiritual sebenarnya. Jadi kalau saya tidak ada sebuah bayangan bahwa manusia itu jumbuh terus kemudian ada di suatu titik teratas secara spiritual, dia paripurna, tidak ada. Karena Tuhan tidak terbatas, jadi tidak ada titik keparipurnaan. Di atas langit ada
ada burung garuda. Oke. Jadi luar biasa. Bentar ya, tak shoot ya. Nah, ini namanya Mas Andi. Ya, ini namanya Mas Andi. Mas Andi ini Mas dulu waktu mau nikah, kasihan dia curhat ke saya terus. Akhirnya tak kasih mirip.